Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami kelompok 2 dari Hukum Administrasi Negara kelas N akan memaparkan narasi kami mengenai investigasi pesawat kargo KNKT, investigasi pesawat kargo yang tergelincir di Bandara Halim dengan kaitannya terhadap hukum administrasi negara. Berikut di samping kanan merupakan nama-nama kelompok dan juga NIM kami. Baik, akan langsung dimulai. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi hukum administrasi negara. Ahli banyak mendefinisikan tentang definisi hukum administrasi negara. Di antara 3 ahli yang saya kutip, mungkin bisa langsung ke rangkuman yang telah kami buat di sebelah saya selanjutnya. Baik, hukum administrasi negara merupakan salah satu hukum publik. Berdasarkan definisi di atas, tampak bahwa dalam hukum administrasi negara mengandung 2 aspek, yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya, serta yang kedua, peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat pelengkap administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus dari hukum administrasi negara, bukan hukum tata negara. Mengapa demikian? Karena ini menyoroti sebuah kebijakan dari tugas KNKT yang dimana HAN adalah hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan organisasi-organisasi negara. Koherensi dengan kasus ini, KNKT sebagai lembaga independen negara yang memiliki tugas dan wewenang menurut yang diatur dengan Perpres nomor 2 tahun 2012 memberikan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan saran serta pertimbangan berdasarkan hasil investigasinya dalam rangka wujudkan keselamatan transportasi. Koherensi dengan kasus ini yang dimana larangan Bandara Halim digunakan untuk penerbangan sipil yang menjadi sebuah rekomendasi dari KNKT karena terjadinya kecelakaan pesawat di landasan Halim. Mungkin dari saya demikian, saya lanjut ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya adalah identifikasi mengapa artikel yang berjudul KNKT investigasi pesawat kargo yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara aneks. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara sangatlah luas. Hal tersebut diakibatkan karena hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak yang mengatur pola hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakatnya. Next. Hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat pada artikel tersebut tadi ditunjukkan pada paragraf ketiga yang menjelaskan bahwa Airnav Indonesia menerbitkan nota nomor A0693/21 di mana Airnav Indonesia selaku pemerintah dan nota nomor A0693/21 selaku penghubung serta orang yang terdampak dari insiden dalam artikel selaku bagian dari warga masyarakat. Next. Mengutip pendapat dari Prajudi Atmo Sudirjo, beliau mengungkapkan bahwa ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara salah satunya yaitu hukum tentang organisasi negara. Next. Hukum tentang organisasi negara dalam artikel tersebut tadi ditunjukkan pada paragraf ke-6 yang menjelaskan adanya koordinasi antara Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai suatu organ yang melayani penerbangan dalam mengatasi penerbangan sipil yang terganggu akibat insiden tergelincirnya pesawat kargo di Bandara Halim Perdana Kusuma. Next. Selanjutnya mengutip pendapat dari First Student yang menyebutkan bahwa secara garis besar ruang lingkup hukum administrasi negara berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umumnya. Next. Hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah dalam rangka pelayanan umum pada artikel tersebut tadi ditunjukkan pada paragraf ke-9 yang menyebutkan bahwa petugas pemandu lalu lintas Airnav Indonesia Cabang Halim yang berkoordinasi dengan Angkasa Pura II dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma memberikan pelayanan kedaruratan
terkait insiden tersebut di dalam artikel. Next saja. Nah, dengan melihat identifikasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa artikel dengan judul KNKT Investigasi Pesawat Kargo yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang objek dan subjek. Objek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dalam masalah ini, pokok permasalahan yang dibicarakan yaitu menutup Bandara Halim Perdana Kusuma akibat dari pesawat yang tergelincir. Objek studi hukum administrasi negara ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material hukum administrasi negara adalah manusia, yaitu aparat pemerintah sebagai pihak yang memerintah. Dalam kasus ini, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dan tim KNKT. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah kegiatan atau keputusan badan pemerintah, baik bersifat peraturan maupun ketetapan. Terdapat dalam Perpres nomor 2 tahun 2012 tentang Komite Keselamatan yang di dalamnya terdapat kedudukan dan tugas dari KNKT pada bab 2 bagian ke-1 pasal 2. Selanjutnya, subjek hukum administrasi negara. Subjek hukum administrasi negara adalah segala sesuatu yang dipersamakan oleh orang atau badan hukum yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum itu sendiri. Subjek hukum administrasi negara dalam kasus ini dikategorikan sebagai badan hukum yang dijabarkan lebih lanjut oleh Utrecht sebagai perhimpunan yang dibentuk dengan sengaja berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan. Dalam kasus ini, subjek hukum administrasi negara adalah PT Angkasa Pura II. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang lain. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi, tugas, dan urgensi. Next. Fungsi. Sebelumnya, menurut Van Vollenhoven, di dalam teorinya, dengan teori residunya atau abstrak teori yang membagi kekuasaan atau fungsi pemerintah menjadi 4 bagian, yaitu ada fungsi pemerintah, fungsi polisi, fungsi mengadili, dan fungsi pengaturan. Next. Untuk sebelumnya kaitannya dengan berita, yaitu KNKT investigasi pesawat kargo yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini sesuai dengan pendapatnya Van Vollenhoven, yang mana yang poin keempat, yaitu fungsi regular atau fungsi pengaturan, yaitu melaksanakan tugas perundang-undangan, yang artinya setiap peraturan yang dikeluarkan mempunyai daya ikat bagi masyarakat, tidak terkecuali dengan KNKT yang melaksanakan investigasi terhadap penyebab kecelakaan transportasi. Adapun fungsi-fungsi yang lain itu ada 9 lainnya yang ada di dalam slide. Next. Lalu untuk tugas pemerintahan adalah tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah guna mencapai tujuan negara-negara. Tugas negara lainnya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Legislatif atau DPR, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Adapun tugas yang dibebankan kepada KNKT itu sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang KNKT. Itu ada 3 poin yang tertera dalam slide. Next. Untuk urgensi sendiri itu urgensi sendiri itu intinya itu menitik beratkan pada keadaan yang mendesak. Nah, artinya administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Dapat kita simpulkan bahwa berita yang kita ampu, yaitu KNKT menginvestigasi pesawat kargo yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, itu termasuk dalam kajian HAN, yang mana termuat seperti tadi ada tugas, ada fungsi, dan ada urgensi yang terkandung di dalamnya. Next. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang sumber hukum administrasi negara. Ada 2 sumber hukum yang penting, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Untuk sumber hukum material sendiri, ada sejarah yang berasal dari kebijakan masa lalu,
Ada sosiologis, yaitu kemanfaatannya dari masyarakat dan lembaga yang ada di dalam masyarakat, dan filosofis, yaitu patokan keadilan yang ada di dalam masyarakat. Lalu sumber hukum formil administrasi negara ada dari undang-undang, yaitu hierarki undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai Undang Nomor 10 Tahun 2004, atau ada kebiasaan dan praktek Han seperti konvensi dan lain-lain. Ada juga jurisprudensi atau presiden, yaitu keputusan hakim yang sebelumnya. Itu ada lagi doktrin, yaitu pendapat atau teori dari para ahli. Selanjutnya, ini adalah sumber hukum formal yang terdapat pada kasus kita yang kita bahas. Yang pertama ada UU RI nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Yang kedua ada PP nomor 62 tahun 2009 tentang investigasi kecelakaan transportasi. Yang ketiga ada Perpres nomor 2 tahun 2012 tentang KNKT. Yang keempat ada Permenhub nomor PM 74 tahun 2017 tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 830. Dan yang terakhir itu adalah patokan internasional untuk keamanan investigasi pesawat terbang, yaitu Aneks 13 atau ICAO. Tanpa diluputi juga, ada juga sumber hukum material, yaitu filosofis yang merupakan patokan keadilan dari kasus tersebut, yaitu kita membaginya dalam 3 unsur besar, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara KNKT dengan pihak maskapai, yang KNKT memiliki hak untuk investigasi, dan juga pihak maskapai memberikan informasi kepada KNKT guna memperlancar investigasi yang dilakukan. Lalu yang kedua ada peran negara. Peran tanggung jawab negara di sini adalah memberikan peraturan-peraturan untuk menekankan fungsi-fungsi KNKT dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir itu ada akses, yaitu tersedianya akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Seperti yang kita lihat di sini, KNKT merupakan salah satu akses bagi para maskapai dan juga para penumpang untuk mendapatkan keadilan guna mengetahui hal yang sebenarnya. Sekian dari kami, dan hal itu akan menutup presentasi kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.